Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Semoga Mbak Tiara kesehatan juga ini begitu juga, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz harus tetap semangat juga. Harus. Dan semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol Pak Ustadz terkait dengan fase kedewasaan sejati. Nah, apa itu maksud dari kedewasaan sejati? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga nikmat karunia dan keberkahannya terus mengalir untuk kita semua. Amin. Bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah fase kedewasaan sejati. Bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini melewati beberapa fase pertumbuhan atau perkembangan kita. Kalau dalam literatur Islam, manusia itu ada beberapa fase. Fase pertama ya tentunya fase anak-anak. Kalau dalam bahasa agamanya aulad. Aulad atau anak-anak. Ini antara usia ya baru terlahir sampai nanti sekitar 15 tahun. Setelah sempurna dia usia baligh. Kemudian yang kedua ada usia muda, dalam bahasa agamanya itu syabab, anak muda. Yaitu antara 15 sampai 35 atau 40 tahun. Kemudian ada masa kuhul, kuhul itu dewasa. Dewasa, ini dari sisi usia ya. Ada usia kuhul yaitu 35-40 sampai sekitar 60 tahun. Kemudian masa terakhir atau fase terakhir ada haram. Bukan haram ya, tapi haram pakai hak. Itu masa tua, yaitu ya usia 60 sampai nanti dia dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Al-Quran justru hanya dikenal 3 fase saja. Ini ada dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Disampaikan bahwa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah. Allah adalah zat yang menciptakan kalian pertama min dha'fin, dalam keadaan lemah. Usia anak-anak tentu lemah ya, fisiknya ya lemah, kemampuan yang lainnya juga masih lemah. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kondisi lemah itu, fase awal itu dijadikan dalam posisi yang sangat kuat. Ya ketika memasuki usia muda, usia dewasa, kuat dari sisi fisiknya, kecerdasannya, dan lain-lainnya. Nah kemudian, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah. Setelah itu akan kembali lagi lemah. Maka dalam Al-Quran itu seperti fase kehidupan kita itu seperti piramid. Awalnya dari lemah, kemudian naik berada di sisi puncak. Setelah berada di puncak maka akan turun kembali sampai ke bawah, nanti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Quran hanya ada 3 fase, lemah, kuat, kembali ke lemah. Nah, manusia ketika memasuki usia yang kuat itulah diharapkan menjadi pribadi yang dewasa dengan sejati. Nah, di fase yang kuat itu tentu tidak ada patokan pasti umur berapa. Karena nominal angka umur itu tidak bisa menjadi patokan. Kalau melihat perkembangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulai mendapatkan kepercayaan amanah
atau mulai matang kepribadian ya ketika usia 25, ketika beliau menikah, memutuskan untuk menikah. Kemudian di usia 35 saat beliau bisa mendamaikan konflik yang terjadi di penduduk Makkah saat itu ketika terjadi pergeseran Hajar Aswad karena kondisi alam. Saat itu terjadi pertikaian, masing-masing suku merasa berhak untuk mengembalikan posisi Hajar Aswad. Di tengah-tengah pertikaian itulah Rasulullah di usia yang ke-35, beliau bisa menyelesaikan konflik yang kayaknya saat itu sulit untuk didamaikan. Maka kadang di usia-usia segitu orang mulai awal menapak menjadi dewasa. Dan kemudian puncak kedewasaan Rasulullah yaitu ketika beliau umur 40 tahun saat beliau diamanai menjadi tugas seorang Rasul dengan amanah wahyu yang untuk bertugas menyampaikan syiar agama Allah ini, dan itu menjadi puncak umur atau kedewasaan yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 30 ke atas, 35 itu seharusnya idealnya sudah menapaki menjadi pribadi yang matang. Ketika umur 40 tentu harus lebih matang lagi. Nah, tapi tadi saya sampaikan di atas bahwa angka itu tidak bisa menjadi patokan. Wong kadang ada orang yang umur baru puluhan tahun, mungkin 20, 25 kepribadiannya sudah dewasa. Ada umur 50 malah masih kayak anak-anak. Maka angka itu bukan ukuran pasti. Tapi fase kedewasaan sejati itu bisa dilihat dari kesehariannya, dari kepribadiannya. Kalau boleh didefinisikan, fase kedewasaan sejati itu adalah puncak dari kematangan seseorang dari sisi mentalnya, spiritualnya, maupun emosionalnya. Ketika tiga hal ini sudah berada di puncak kematangan, inilah yang disebut dengan fase kedewasaan sejati. Dari sisi mental misalnya, orang itu mentalnya sudah tidak labil lagi, sudah bisa stabil, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Kadang ada orang itu yang kalau dalam bahasa percandaan itu kayak bunglon. Kalau dia hinggap di hijau ya jadi hijau, hinggap di merah ya jadi merah. Seakan orang-orang yang mentalnya itu masih sangat labil, kayak anak ABG. Lah orang yang sudah di usia tertentu harusnya sudah punya mental yang kuat. Kemudian dari sisi spiritual, dari sisi ia menjalani ritual agamanya. Bukan hanya sekedar terjebak rutinitas ritual, saya puasa, saya sholat, enggak. Tapi sudah bisa memaknai untuk apa sih saya puasa ini, untuk apa sih saya sholat ini. Dan orang-orang yang sudah mencapai titik fase kedewasaan sejati bukan hanya terjebak pada rutinitas ritual saja, tapi sudah bisa memaknai dari spiritual rutinitas ritual yang ia jalani. Misalnya saya sholat ini tujuannya untuk innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa saya sholat ini supaya saya terhindar dari perilaku buruk. Orang sholat itu mulai dari takbir, ngangkat tangan, ini sudah sebagai filosofi ajarannya. Ketika seorang mengangkat tangan dengan mulut mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain semuanya kecil. Kemudian ketika dia sujud, meletakkan anggota badan yang paling ia hormati, yang menjadi identitas utama, wajah, sejajar dengan telapak tangan, sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Ini artinya orang yang sudah dewasa sejati, walaupun dia berada di puncak karir sebagai kepala, ia nggak lupa dia akan turun ke bawah seperti tangan, akan turun ke bawah lagi seperti lutut, dan suatu saat akan bisa turun ke paling bawah seperti telapak kaki. Ini yang diharapkan dari kedewasaan. Kemudian secara emosional, ia sudah bisa menahan dirinya tidak gampang terpancing. Sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus main hakim sendiri, kriminal dan lain sebagainya. Itu kan berawal karena tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Baru dengar informasi yang belum utuh, sudah marah. Ya kalau marah
hanya sekedar marah di batin sih efek hanya untuk dirinya. Tapi kalau sudah marah diluapkan dengan fisik tentunya atau dengan yang lainnya, ini yang sangat tidak diharapkan. Apalagi di sekarang yang dunia informasi begitu gencar luar biasa ya, siapa saja bisa memberikan informasi tanpa divalidasi terlebih dahulu. Dengan media apa saja begitu mudah informasi diakses, maka orang yang belum dewasa secara emosional akan mudah terpancing, akan mudah terprovokasi. Apalagi mohon maaf terkadang ada orang yang memang niatnya tidak baik, dia memotong satu video, misalnya kayak saya bicara begini, ada dipotong kemudian disebarkan, dia kalau itu yang bicara tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar, Pak, yang mungkin banyak yang tidak pro dengan dia, akan terjadi problem. Ini gara-gara tadi kedewasaan secara emosional belum bisa didapatkan. Insya Allah kalau kedewasaan secara emosional itu sudah didapatkan, orang itu akan lebih arif, lebih bijak dalam menghadapi masalah. Apalagi dalam Quran misalnya kita ambil contoh dalam masalah informasi. Dalam Al-Quran itu ada bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi, naba itu artinya informasi yang berdampak besar. Bukan informasi yang dampaknya hanya sekitaran enggak. Tapi naba itu informasi yang berdampak besar. Maka fatabayyanu, cross check terlebih dahulu. Kalau memang itu ada potongan video, ya tonton secara utuh dulu. Kemudian coba tanyakan kepada ahlinya dulu kalau dengan bahasa seperti ini arahnya kemana. Nggak langsung marah dan lain sebagainya, sampai lapor polisi dan lain sebagainya. Ini harapan kita bagi orang yang dewasa itu udah matang dari sisi emosionalnya. Insya Allah nanti bisa dilanjut kembali Mbak Tiara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan fase kedewasaan sejati. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan fase kedewasaan sejati. Dan di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan beberapa tanda-tanda ya Pak Ustadz atau ciri-ciri terkait dengan kedewasaan, mulai dari mental yang dinilai stabil dan juga secara emosi mampu mengelolanya ya Pak Ustadz ya, dengan baik. Dan apalagi nih Pak Ustadz untuk tanda-tanda dari kedewasaan sejati itu, silakan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ya harusnya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedewasaan sejati itu seperti apa? Ya bisa dilihat dari sikap keseharian atau perilakunya. Kalau tadi sudah saya singgung, orang yang dewasa itu artinya orang yang sudah matang dari sisi mental, kemudian dari sisi spiritual maupun dari sisi emosional. Itu bisa diperlihatkan realnya seperti ini. Orang itu orang yang mampu merespon setiap ada masalah dengan baik dan bijak. Bahwa masalah itu kan akan selalu ada. Baik dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Nah, orang yang dewasa itu akan lebih bijak dengan baik merespon setiap kejadian. Misalnya, dia menerima informasi tentang yang terjadi terhadap anaknya misalnya. Anaknya diinformasi, Pak, anak Bapak melakukan pelanggaran di kampus, atau misalnya. Dia nggak langsung marah-marah atau dia tidak 100% membabi buta membela anak, tidak. Tetapi dia merespon dengan bijak, informasi ini benar apa enggak. Dia mencari tahu, ya mungkin dengan bertanya langsung dengan yang bersangkutan, anaknya, atau mungkin bisa mencari tahu dari media sosial yang dimiliki oleh anaknya, atau mungkin dari media sosial orang-orang yang dekat dengan anaknya, atau mungkin bertanya langsung dengan, kalau dia di kampus ya dengan dosennya, dengan lingkungan kampusnya bagaimana keadaannya. Artinya orang yang tidak mudah langsung menjudge bahwa ini yang salah, yang ini tidak, tapi butuh proses. Kalau dalam bahasa Quran tadi, kalau ada informasi yang masuk, ya fatabayyanu, cross check dulu.
tentang apapun itu cross check dulu. Ini termasuk langkah baik dan bijak itu tadi. Tidak sembrono, kalau orang Jawa bilang itu tidak gerusa-gerusu. Dengan penuh kehati-hatian. Kemudian yang kedua, seandainya ada orang yang bermasalah dengan dia, ia didolimi misalnya. Lah kalau kita ngikuti Rasulullah, bentuk kedewasaan sejati itu ya memaafkan. Walaupun terkadang karena kita ini ada di negara hukum untuk memberikan efek jera, kalau itu berhubungan dengan hukum, misalnya ada celah hukum pidana di situ, ya silahkan dilanjutkan dengan hukum pidananya, tapi memaafkan secara pribadi, itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bisa memaafkan semuanya, ya istimewa. Tapi kan kita sebagai manusia biasa begini, terkadang memaafkan itu kan bukan para mudah ya. Apalagi kita pernah dizolimi sampai mungkin berimbas kepada nama baik kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau karir kita dan sebagainya. Kemudian orang yang menzalimi kita itu satu saat terima hari naasnya, hari napasnya, dia minta maaf, orang yang dewasa akan memaafkan. Tetapi kalau untuk melanjutkan ke proses jalur hukumnya, ya silahkan untuk memberikan efek jera. Kalau Rasulullah SAW ya memaafkan tanpa setitik pun dendam dalam hatinya. Ini bisa dilihat ketika kasus Rasulullah itu, hijrah itu salah satu alasannya karena beliau merasa terusir dari kampung halamannya. Karena intimidasi fisik dan kekesalan verbal non-verbal begitu luar biasa, akhirnya Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Setelah kurang lebih 8 tahun, Rasulullah sukses mengembangkan syiar agama dan banyak yang ngikut agama Allah di Madinah. Ketika kembali ke Makkah, ketika peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah itu bukan misi balas dendam, bukan. Beliau misinya saat itu ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, tetapi orang-orang yang dulu pernah merasa mendolimi Rasulullah, mereka sudah bersuudzon dulu, berprasangka buruk dulu. Wah, ini Rasulullah mau dendam pada kita, padahal tidak. Rasulullah memaafkan tanpa ada setitik dendam pun. Kalau boleh dendam, Rasulullah itu pernah marah dengan seseorang yang namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu yang berkulit hitam. Dia dijanjikan kalau bisa membunuh orang dekat Rasulullah akan dimerdekakan. Dan benar, paman tercinta Rasulullah yang bernama Hamzah itu ditombak dari belakang. Kemudian ini sangat sadis sekali. Itu dimutilasi. Kemudian dalamnya ini dimakan. Darahnya diminum. Itu Rasulullah ketika melihat peristiwa itu, asal ketemu dengan orang yang namanya Wahsy, Rasulullah pengen marah. Tetapi Rasulullah karena masih dibimbing wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemarahannya itu diredam, bahkan sampai yang menyebabkan Wahsy ini mendapatkan hidayah Islam. Ini ciri pribadi yang dewasa secara matang, bisa memaafkan tanpa ada dendam. Tapi bukan perkara enteng. Betul. Ya, berat ini. Berat. Wong kadang ada orang memaafkan aja kita yang nggak terima kok ya. Iya. Nah, apalagi ibu-ibu yang nonton sinetron di TV, ada peran utama yang dizolimi ketika akan membalas dendam, ternyata ia mengurungkan kadang penonton yang sewot. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang dewasa sejati itu bisa menerima keadaan, bisa berdamai dengan keadaan. Artinya begini, bahwa keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini kan tidak semua sama dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kadang ada sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan, kita harapkan, ternyata malah meleset. Itu sunatullah terjadilah. Orang-orang yang dewasa akan menerima itu. Tidak marah dan lain sebagainya, tidak. Tapi akan menerima perbedaan. Menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lah kadang kita kalau udah nggak suka sama orang, dia benar aja kita salahkan, apalagi salah. Lah ini belum masuk dalam kategori fase kedewasaan sejati. Orang yang dewasanya sudah matang, kedewasaan sejatinya udah terperoleh, maka dia akan bisa menerima keadaan yang terkadang tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Atau dalam bahasa sekarang katanya bisa berdamai dengan keadaan. Dan yang terakhir, karakter fase kedewasaan sejati adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala konsekuensi beban tugas amanah yang
pikulkan kepada orang tersebut. Ini orang yang dewasa. Dan semoga ya kita termasuk, walaupun mungkin Mbak Tiara belum masuk ke sampai usia ke sana, tapi untuk belajar menjadi pribadi yang tadi memaafkan tanpa dendam, bisa menerima atau berdamai dengan keadaan dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Tapi ini yang kadang yang udah di usia 45 50 aja masih terus belajar. Ya sampai akhir hayat nanti, agar kita mohon pada Allah juga agar menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara sejati. Wallahu a'lam bishawab. Itu merupakan tanda-tanda ataupun karakteristik dari kedewasaan sejati. Tadi juga Pak Ustadz menyampaikan bahwa usia itu hanya angka ya, Pak Ustadz, tidak menjamin misal usia yang dinilai tadi dewasa ternyata secara sifat belum menunjukkan kedewasaan itu. Bahkan ada juga yang ternyata usianya lebih muda tapi ternyata kita melihat secara sifat sudah lebih dewasa. Apa yang sebenarnya bisa membentuk kedewasaan itu sendiri di dalam diri manusia, Pak Ustadz, terlepas memang dari usianya itu, Pak Ustadz? Banyak faktor sih sebetulnya. Kalau boleh dikelompokkan ya ada internal dari mulai dirinya, ada eksternal dari lingkungannya. Orang-orang yang terbiasa dengan lingkungan yang dalam bahasa kita kalau boleh disebut keras ya, maka kedewasaannya akan lebih cepat terbangun daripada orang yang lingkungannya lebih lembut. Bahasanya bukan lembut ya, lembek ya. Orang yang biasa hidup keras, walaupun dia dari keluarga orang yang semuanya ada, tetapi orang tuanya mendidiknya secara keras. Misalnya, orang tua yang tidak menerapkan semuanya gratis. Misalnya, kalau kamu bisa seperti ini, maka kamu akan memperoleh ini. Kalau kamu pengen peroleh ini, kamu harus bisa seperti ini. Ini kan mendidik anak untuk lebih menjadi pribadi yang dewasa. Itu pertama lingkungan keluarga, kemudian lingkungan dia tempat tinggal. Orang yang berada di lingkungan yang tadi misalnya keras, butuh strong yang kuat, itu akan insya Allah akan lebih cepat untuk dewasa. Nah makanya ya kita ya tentu untuk mencapai dewasa ya tentu dalam dengan proses belajar, dengan bisa melihat sifat membaca real keadaan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin bisa belajar dari teori-teori yang ada. Cuman kalau teori kan paling itu hanya langkah awal, selanjutnya adalah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah semakin kita banyak menemui problem dan kita berusaha untuk menyelesaikan problem itu, insya Allah kedewasaan itu akan lebih cepat tercapai. Walaupun mungkin dalam usia yang relatif masih muda, mungkin usia 30-an, 30, 40 kurang, tapi ketika ia lebih sering menerima tantangan, atau dalam bahasa lain ia lebih suka dengan tantangan, hidupnya tidak monoton, berada di zona nyaman, ia lebih suka tantangan baru, ini biasanya orang yang lebih cepat untuk dewasa. Makanya tadi Mbak Tiara bilang bukan ukuran angka dewasa. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu butuh proses dan belajar. Ya insya Allah kapan kita disebut menjadi pribadi yang dewasa? Ya ketika kita sudah memenuhi kriteria-kriteria yang saya sampaikan tadi, dengan cara tadi terus belajar, dan itu bisa bersumber dari internal diri kita sendiri dan bisa dari eksternal lingkungan sekitar kita. Dan harapannya kita menjadi dewasa ya sampai akhir nanti, dan ya harapannya masih belum dalam usia tertentu untuk menjadi dewasa lebih cepat, itu tentu lebih baik. Karena dengan kedewasaan itu kenyamanan dalam kehidupannya akan lebih tercapai. Dan insya Allah problem akan lebih bisa terhindari apabila problem itu dihadapi orang-orang yang bermental dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga perbincangan kita kali ini terkait dengan fase kedewasaan sejati ini bisa memberikan ilmu baru, bisa bermanfaat bagi pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Dan akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.